Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat sobter dimanapun berada? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa, sebelum dimulai ceritanya, bantu tekan tombol like terlebih dahulu dan berkomentar. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Gas. Babak 65. Mundur sebagai maju. Begitu dia selesai berbicara, wajah Song Qiu tiba-tiba menjadi panas. Dia tidak diundang untuk menghadiri perjamuan malam Huang Mansion, tetapi Huang Yuhai menunjukkannya di depan wajahnya, yang membuat Song Qiu merasa seperti sedang ditangkap. Perjamuan Huang Mansion malam ini akan dihadiri oleh semua selebriti terkenal di kota Chan. Datang sesuai janji, dia baru saja datang bersama Chu Chen dan Song Yan, jadi identitasnya dianggap tidak cocok. Namun, Song Qiu tidak menyangka akan ada anggota keluarga Huang yang berdiri di depan pintu dan memanggil namanya di depan umum. Untuk sesaat, Song Qiu merasa malu. Jika ada celah di tanah di bawah kakinya, dia pasti akan segera memasukkan Huang Yuhai ke dalamnya. Taman belakang Huang Mansion adalah tempat yang diimpikan banyak orang di kota Chan untuk dikunjungi. Maafkan aku, Song Qiu merasakan tatapan tajam di wajahnya dan memaksakan senyum. Aku baru saja mengantar adik dan kakak iparku ke sini. Song Qiu merasa sangat malu hingga sulit mengangkat kepalanya. Lagi pula, terlalu memalukan untuk dihentikan di gerbang Huang Mansion seperti ini. Song Qiu merasa mata di sekelilingnya menatapnya dengan ejekan. Sambil meletakkan tangannya di bahu Song Qiu, dia menepuknya dan berkata, "Kakak ipar berkata dia akan menerimamu." Song Qiu mengangkat kepalanya dan menatap Chu Chen dengan kaget. Huang Yuhai memandang Chu Chen dengan sedikit rasa geli di wajahnya. Dia adalah pemilik rumah ini. Bagaimana Chu Chen bisa membawa orang masuk jika dia tidak mengizinkannya? Chu Chen tidak melihat ke arah Huang Yuhai, tapi perlahan mengangkat kepalanya, melihat ke plakat rumah Huang, dan berkata dengan ringan, "Jika saya ingat dengan benar, keluarga Huang dikenal sebagai keluarga paling kaya di kota Chan. Menurutku, tidak ada keluarga kaya seperti itu." Begitu kata-kata itu diucapkan, banyak orang yang terkejut. Mata mereka tertuju pada Chu Chen satu demi satu. Keluarga Huang, keluarga paling kaya di Changcheng, adalah fakta kuat yang tidak dapat disangkal oleh siapapun. Tapi malam ini, Chu Chen justru berdiri di depan Huang Mansion dan terus terang mengatakan bahwa keluarga Huang tidak terlihat seperti keluarga kaya. Ini cukup untuk dianggap sebagai provokasi oleh semua anak keluarga Huang. Apakah ini Chu Chen, yang dipuji oleh Tuan Huang sebagai generasi muda nomor 1 di kota Chan, bahkan lebih sombong dari yang saya kira. Saya pikir dia terbawa suasana. Bahkan seseorang yang baru saja masuk ke Huang Mansion tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti dan melihat kembali pemandangan ini. Wajah Huang Yuhai berubah muram dan dia menatap Chu Chen. Orang harus bertanggung jawab atas apa yang mereka katakan. Apakah keluarga kaya akan melakukan hal sepele seperti itu? Chu Chen tertawa. Tidak hanya tidak memiliki ruang untuk orang, tetapi juga tidak memiliki etika dasar. Menurut pendapat saya, dia disebut sebagai orang baru pertama di kota Chan. Lumayan. Pada saat ini, beberapa anak muda dari Huang Mansion juga keluar dan memandang Chu Chen dengan ekspresi tidak ramah. Song Yan dengan lembut menarik pakaian Chu Chen.
Semua orang di sekitar tampak seperti sedang menyaksikan kegembiraan dan tidak mempermasalahkan hal tersebut. Semakin mengejutkan kata-kata Chu Chen, mereka semakin bersemangat. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang berani menyebut keluarga Huang sebagai Nouveau Riche. Masih di depan pintu keluarga Huang, di depan anak-anak keluarga Huang, dia menyebut keluarga Huang sebagai orang kaya baru pertama di kota Chan. Kakak ipar, lupakan saja. Song Qiyu juga sedikit ketakutan. Tak seorang pun di keluarga Huang yang berani menyinggung perasaannya. Itu tidak perlu, Chu Chen berkata dengan ringan. Sudah kubilang, keluarga Huang tidak memiliki kapasitas untuk menampung orang-orang seperti ini. Aku tidak peduli jika aku tidak memasuki pintu ini. Chu Chen meraih tangan Song Yan dan berkata, "Sayang, ayo pulang dan makan hot pot." Song Yan terkejut dan sudah ditarik kembali oleh Chu Chen beberapa langkah. Saat ini, ekspresi Huang Yuhai berubah. Dia hanya ingin memberi peringatan kepada Chu Chen dan memberitahu Chu Chen bahwa ini adalah rumah Huang, wilayahnya. Jika Anda mengusir tuan muda dari keluarga Song, tidak ada yang akan peduli. Dalam pandangan Huang Yuhai, tidak mungkin Chu Chen berani menjadi sombong di Huang Mansion. Tanpa diduga, Chu Chen berbalik dan pergi. Malam ini, Chu Chen adalah tamu terhormat yang ditunjuk oleh lelaki tua itu. Jika dia tidak hadir, begitu lelaki tua itu bertanya tentang hal itu, apa yang terjadi di gerbang rumah Huang pasti akan diketahui lelaki tua itu. Faktanya, banyak orang datang bersama kerabatnya ke perjamuan malam Huang Mansion. Banyak orang akan membawa anaknya melihat dunia. Tidak ada yang akan menghentikannya. Namun, Huang Yuhai punya cukup alasan untuk menghentikannya. Dia percaya bahwa Chu Chen hanya akan menderita karena bodoh. Tunggu sebentar. Wajah Huang Yuhai sangat muram. Alasan dia menghentikan Chu Chen di depan pintu adalah karena dia ingin membawa Chu Chen menemui tuannya terlebih dahulu. Melihat Song Qiyu, dia tiba-tiba ingin membalas dendam pada Chu Chen. Chu Chen berbalik dan tersenyum. "Tuan Huang, apakah Anda punya instruksi lain?" Seluruh tubuh Huang Yuhai sedikit gemetar karena marah, dan matanya dengan kuat menahan amarahnya. Mulai dari Tian Hao Bar, Chu Chen tampil seolah-olah dia adalah musuh bebuyutannya. Setiap kali, pukul wajahnya dengan keras. Huang Yuhai kembali dari masa magangnya kali ini dengan ambisi yang besar. Dia ingin menjadi pemimpin generasi muda keluarga Huang dan membuat semua orang memandangnya dengan curiga. Namun, semua harga dirinya hancur di depan Chu Chen. Bagaimana mungkin keluarga Huang tidak dapat menampung orang? Huang Yuhai berkata dengan dingin. Karena kamu di sini, gerbang keluarga Huang secara alami akan menyambutmu. Chu Chen sedikit mengangkat sudut mulutnya. Karena Tuan Huang telah mengambil inisiatif untuk mengakui kesalahannya, saya tidak akan memaksa 1 inci pun atau mengkhawatirkan apapun. Chu Chen tersenyum. Sayang, Xiao Qiu, ayo masuk. Adegan ini membuat semua orang tercengang. Saya pikir itu adalah pertunjukan yang bagus di mana Huang Mansion dengan marah menyerang Chu Chen. Tetapi tanpa diduga, itu diselesaikan dengan tindakan mundur untuk maju Chu Chen. Apakah Chu Chen benar-benar yakin bahwa Huang Yuhai tidak berani mengusirnya? Tapi, dalam kasus ini, berjalan Chu Chen ke rumah Huang seperti berjalan ke kolam naga dan sarang harimau.
Saya pikir semua murid keluarga Huang ini ingin memakan Chu Chen hidup-hidup. Sejujurnya, saya sangat mengagumi keberanian Chu Chen. Terlebih lagi, orang ini, Chu Chen, benar-benar tidak memiliki rasa proporsional dalam apa yang dia lakukan. Saya menyimpulkan bahwa dia mungkin bisa menjadi pusat perhatian untuk sementara waktu, tetapi ternyata tidak. Butuh waktu lama sebelum dia jatuh dengan keras. Suatu kali jatuh, mungkin akan terjadi malam ini. Ekspresi Chu Chen tetap tidak berubah, dan dia membawa Song Yan dan Song Qiu bersamanya dan berjalan menuju pintu keluarga Song. Wajah Huang Yuhai muram, dan dia mengikuti Chu Chen dari dekat. Gaya konstruksi Huang Mansion sepenuhnya didasarkan pada gaya taman, dengan air yang mengalir dan bebatuan di sepanjang jalan, memantulkan cahaya. Chu Chen, tuanku ingin bertemu denganmu. Ketika tidak ada orang di sekitar, Huang Yuhai mengambil beberapa langkah dan menyusul Chu Chen. Chu Chen melirik Huang Yuhai. Dia tahu bahwa yang paling ditakuti Huang Yuhai adalah identitasnya sebagai murid Sekte Qi. Namun, setelah Chu Chen berpisah dari Qimen selama 5 tahun, dia sedikit penasaran apakah ada perubahan pada Jianghu ini. Song Yan telah memperhatikan ekspresi Chu Chen. Meskipun dia tidak tahu siapa guru Huang Yuhai, Song Yan masih berinisiatif untuk berbicara. Chu Chen, jika ada yang harus kamu lakukan, silakan saja dan aku akan pergi dengan Xiao Qiu. Oke, aku akan menemuimu nanti. Chu Chen mengangguk dan mengikuti Huang Yuhai ke arah lain. Huang Yuhai mendorong pintu loteng independen dan masuk. Chu Chen menoleh. Di atas sofa, seorang pria paruh baya sedang duduk tegak dengan mata tertutup, mengenakan jubah biru tua. Chu Chen maju selangkah dan segera merasakan aura formasi Qimen. Chu Chen mengangkat alisnya dengan ringan. Dengan kaki di atas langit, sosoknya tiba-tiba menjadi seperti hantu. Bang, suara yang tidak terlihat. Chu Chen sudah tiba di depan pria paruh baya itu. Mata pria paruh baya itu tiba-tiba terbuka. Matanya tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Menatap ke arah Chu Chen. Dengan langkah Qian Kun, kamu bisa menerobos formasiku dalam hitungan detik. Anak muda, tidak heran Yuhai tidak memiliki kekuatan untuk melawan depanmu. Chu Chen tersenyum. Langkah Qian Kun memang mudah digunakan. Jika tidak, saya tidak akan bisa menembus formasi jiwa void yang mulia dengan mudah. Begitu dia selesai berbicara, pria paruh baya itu berdiri dan menatap Chu Chen. Bagaimana kamu tahu tentang formasi jiwa virtual? Saya memiliki pemahaman tentang metode fraksi penyihir hitam. Chu Chen berkata, karena Anda telah mengerahkan formasi aneh jiwa void, Anda seharusnya berasal dari Gunung Jiwa Hitam. Di antara cabang fraksi penyihir hitam, kekuatan dari Gunung Jiwa Hitam adalah yang juga bisa dikatakan tidak besar atau kecil. Pria paruh baya itu memandang Huang Yuhai. Huang Yuhai tampak semakin terkejut. Guru, saya tidak pernah membocorkan informasi apapun tentang sekte ini. Semua ini bisa ditebak hanya dari formasi aneh yang membuka pintu. Chu Chen, monster macam apa dia? Pria paruh baya itu tampak sedikit lebih hormat, dan dia mengulurkan tangannya ke arah Chu Chen. Saya belum meminta nasihat. Anak-anak klan Qi, Chu Chen menjawab. Bab 66 Perlindungan Cincin Ilahi. 5 menit kemudian, Chu Chen keluar dari kamar dan menutup pintu dengan lembut.
Huang Yuhai tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Guru, mengapa Anda tidak mengambil tindakan lagi dan menguji lebih lanjut latar belakang Chu Chen? Mampu menguraikan formasi jiwa hitam tanpa tindakan pencegahan apapun dengan mengandalkan langkah Qian Kun paling dasar Kimen. Menurut Anda tingkat apa yang telah dicapai pencapaian Kimen Chu Chen?" Pria paruh baya itu berkata dengan ringan, "Saya khawatir dia anggota asli keluarga Qi. Kita tidak bisa memprovokasi orang seperti itu. Yuhai, setelah malam ini, kamu bisa mengikutiku kembali ke Black Soul Mountain. Bakatmu bagus." Huang Yuhai mengepalkan tangannya. Dia kembali dari Black Soul Mountain, bersemangat dan ingin mencapai sesuatu. Di belakangnya adalah keluarga Huang, keluarga pertama di Canceng, yang membuat Huang Yuhai semakin sakti dalam melakukan banyak hal. Tapi dia sebenarnya harus pergi dengan putus asa karena Chu Chen. Huang Yuhai tidak berdamai. Chu Chen tidak mengambil inisiatif. Huang Yuhai berkata perlahan, "Mungkin dia baru saja menghapus langkah Qian Kun. Terlebih lagi, jika Chu Chen benar-benar berasal dari sekte Qi yang kuat, mengapa dia tidak menyebutkan nama keluarganya?" "Tuan, Chu Chen adalah seorang pemuda dengan energi dan kesombongan yang besar," Huang Yuhai berkata. "Jika dia benar-benar memiliki status yang baik, dia pasti sudah menunjukkannya sejak lama." Pria paruh baya itu sedikit mengernyit. "Tuan, tolong ambil tindakan dan beri pelajaran pada Chu Chen." Huang Yuhai mengertakkan gigi dan berkata, "Jika tidak, Yuhai tidak akan bisa menelan nafas ini bahkan jika dia mencapai gunung jiwa hitam." Pria paruh baya itu merenung sejenak, lalu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. "Saya, Pendeta Tao Kuilin, takut pada anak laki-laki. Tampaknya hidup sudah terlalu lama damai. Yuhai, bisakah kamu mengetahui hari ulang tahun dan ramalan bintang anak ini dalam waktu singkat?" "Chu Chen pernah memberiku tanggal lahir dan tanggal lahirnya." Huang Yuhai mengeluarkan tanggal lahir dan tanggal lahir Chu Chen di Tianhao Bar dan berkata dengan suara yang dalam, "Tapi menurutku, ini tidak benar. Orang-orang dari Kimen, bagaimana kamu bisa menyerahkan tanggal lahirmu dengan mudah?" Pendeta Tao Kuilin mengambil tanggal lahirnya, melihatnya sekilas, dan menghitungnya dalam diam dengan jarinya. Setelah beberapa saat, wajah Tao Kuilin tiba-tiba berubah, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi dingin. Tangannya bergetar, dan kertas yang mencatat ulang tahun Chu Chen langsung jatuh ke tanah. "Tuan," Huang Yuhai terkejut. Dia belum pernah melihat tuannya kehilangan ketenangan seperti ini sebelumnya. "Apakah tanggal lahirnya benar?" Huang Yuhai mau tidak mau bertanya. Pendeta Tao Kuilin kembali sadar dan melirik ke arah Huang Yuhai. Matanya sedikit lebih dingin. "Huang Yuhai, saya menerima Anda sebagai murid saya karena Anda ditakdirkan untuk Kimen dan memiliki karakter dan kebajikan yang baik. Tanpa diduga, Anda kembali dari Black Soul Mountain dan dengan santai menggunakan teknik aneh untuk menghadapi orang biasa, yang sungguh mengecewakan saya." "Apa?" Huang Yuhai bingung dan tidak punya waktu untuk bereaksi. "Bukankah guru ingin mengambil nafas untuknya? Kenapa kamu tiba-tiba menudingnya?" Guru Tao Kuilin kemudian berkata, "Metode sekte Qi, apakah itu asli atau ortodoks, atau cabang besar lainnya, mematuhi suatu aturan. Murid sekte Qi tidak diperbolehkan menyalahgunakan metode sekte Qi untuk berurusan dengan orang biasa. Huang Yuhai, lakukan, kamu tahu bahwa kamu telah melakukan kesalahan besar."
Tuan, ini, Huang Yuhai merasa pikirannya menjadi kosong untuk beberapa saat. Apa yang dia lakukan di Canceng, terutama dendamnya pada Chu Chen, telah dia katakan kepada Pendeta Tao Kuilin. Pendeta Tao Kuilin tidak pernah mengkritiknya. Tetapi sekarang, dia tiba-tiba mengatakan sesuatu kepadanya, melakukan hal yang tabu. Pendeta Tao Kuilin meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata, "Sebagai seorang guru dan murid, saya tidak akan menganggapmu terlalu bertanggung jawab." Huang Yuhai bereaksi seolah dia sedang diampuni. "Terima kasih, guru. Namun, mulai hari ini, kamu tidak perlu memanggilku master lagi." Pendeta Tao Kuilin berkata perlahan, "Dan kamu bukan lagi murid Gunung Jiwa Hitam." Berkendara keluar dari gerbang gunung, Huang Yuhai merasa seolah-olah ada petir yang tiba-tiba menyambarnya, dan dia tiba-tiba ketakutan. Tidak bergerak sama sekali. Semua ini terjadi begitu tiba-tiba. Huang Yuhai tidak diberi waktu untuk bereaksi. Mengapa? Huang Yuhai berlutut di depan penganut Tao Kuilin. "Guru, apa kesalahan Yuhai? Jika guru tidak suka Yuhai berurusan dengan Chu Chen, maka saya tidak akan berurusan dengannya lagi. Mohon guru, beri saya kesempatan." Huang Yuhai benar-benar cemas. Keterampilan luar biasa dari Black Soul Mountain telah membuat statusnya di keluarga Huang meningkat. Huang Yuhai sangat yakin bahwa suatu hari, dia akan menjadi orang paling menonjol di antara rekan-rekannya di keluarga Huang dengan mengandalkan keterampilan unik Black Soul Mountain. Namun di depan matanya, semua ini akan segera hancur. "Saya tidak akan memberikan hukuman kepada Anda, tetapi semua yang telah Anda pelajari dari Black Soul Mountain tidak dapat digunakan mulai sekarang." Pendeta Tao Kuilin berkata dengan suara yang dalam, "Anda tidak boleh mengambil risiko. Jika Anda menggunakan keterampilan aneh Black Soul Mountain sekali lagi, kamu pasti akan diburu oleh Black Soul Mountain." Setelah mengatakan itu, Pendeta Tao Kuilin berbalik dan berjalan keluar. Suaranya seperti guntur, bergema di benak Huang Yuhai. Huang Yuhai berlutut di tanah, wajahnya pucat, matanya tiba-tiba tertuju pada selembar kertas di tanah, dan pupil matanya sedikit melebar. Justru ketika sang master melihat selembar kertas ini dan tanggal lahir Chu Chen, sikapnya berubah seperti ini. "Chu Chen, siapa kamu?" gumam Huang Yuhai dan terjatuh ke tanah. Rumah Huang sangat besar. Chu Chen berbelok beberapa sudut tetapi masih belum mencapai taman belakang. Langkah kaki di belakangnya menyusul. "Rekan Tao, mohon tetap di sini." Guru Tao Kuilin datang dan berkata, "Saya tidak tahu apa yang dilakukan Huang Yuhai hingga menyinggung sesama penganut Tao. Jadi mohon maafkan saya. Namun, untuk mengungkapkan perasaan Gunung Jiwa Hitam, mulai sekarang terus, Gunung Jiwa Hei telah mengusir Huang Yuhai keluar dari gerbang gunung." Chu Chen terkejut. Dia tidak menyangka bahwa guru Tao dari Gunung Jiwa Hitam tiba-tiba menyusul dan mengucapkan kata-kata seperti itu. Huang Yuhai sebenarnya dikeluarkan dari sekolah. "Ini adalah masalah internalmu di Black Soul Mountain, jadi tidak perlu melaporkannya kepadaku." Chu Chen melambaikan tangannya dan tidak berniat berkomunikasi terlalu banyak dengan Tao Kuilin. "Aku akan mencari istriku." Melihat punggung Chu Chen saat dia berjalan pergi, mata Tao Kuilin samar-samar bersinar karena panas yang membara. Betapa mulia dan mulianya sosok kelahiran yang dilindungi oleh cincin dewa. Dao Zun Kuilin bergumam,
Di dunia sekarang ini, di antara sekte Qi, hanya ada segelintir orang yang dapat melahirkan cincin dewa. Semua orang ada di satu tempat. Tanggal lahir Chu Chen dilindungi oleh cincin dewa, yang berarti dia adalah murid dari sekte Jiu Xuan. Tangan Tao Kuilin tanpa sadar gemetar. Dia hampir berurusan dengan murid sekte Jiu Xuan. Bukankah ini tindakan yang dilakukan Tai Sui? Ada banyak keluarga yang luar biasa di dunia, dan 9 misteri adalah yang paling dihormati. Dao Zun Kuilin tidak sabar untuk menarik garis yang jelas dengan Huang Yuhai. Dia takut ketika Jiu Xuanmen marah, gunung jiwa hitam tidak akan berubah dalam sekejap. Murid Jiu Xuanmen yang begitu muda harus memiliki status tertentu di Jiu Xuanmen. Guru Tao Kuilin tahu betul bahwa meskipun Jiu Xuanmen akan merekrut sekelompok murid sesekali, itu adalah sistem survival of the fittest. Murid dari sekte Jiu Xuan semuanya adalah veteran sekte Qi pada usia tertentu. Kaum muda di Jiu Xuanmen pasti dibina oleh silsilah asli Jiu Xuanmen. Pantas saja dia meremehkan formasi jiwa hitamku. Pantas saja dia bisa dengan mudah menerobos formasi dengan langkah Qian Kun. Dia adalah murid Jiu Xuan. Semakin banyak penganut Tao Kuilin memikirkannya, dia menjadi semakin bersemangat. Dan dia bahkan ingin mengejar dan mendekati Chu Chen Tao. Namun, sikap Chu Chen barusan menunjukkan dengan jelas bahwa dia tidak tertarik pada penganut Tao Kuilin. Pendeta Tao Kuilin hanya bisa menghela nafas dan berbalik dengan enggan. Perjamuan malam di Huang Mansion belum resmi dimulai. Chu Chen berjalan mendekat dan merasakan suasana meriah malam ini. Bunga-bunga di taman belakang dan meja-meja yang ditata dirancang dengan indah untuk membuat orang merasa seperti berada di dunia bunga dengan kupu-kupu yang berterbangan. Para tamu yang datang lebih awal sedang mengobrol berdua atau bertiga, dan suasananya sangat hidup dan harmonis. Kakak ipar, Song Qiu melihat Chu Chen dan berteriak. Dia tiba-tiba menyadari bahwa suaranya keras dan buru-buru menutup mulutnya. Chu Chen menoleh dan sedikit terkejut. Song Yan jelas merupakan bunga peri terindah malam ini. Menurut Chu Chen, penampilan Song Yan di jamuan makan keluarga Huang malam ini pasti akan menjadi fokus penonton. Chu Chen sudah siap menjadi pelindung bunga untuk satu malam. Tapi sekarang, di tempat Song Yan dan Song Qiu duduk, tidak ada seorang pun dalam jarak 10 meter. Seolah menghindari dewa wabah, mereka menghindarinya satu persatu, bersambung.